Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Kejadian pasal 21 ayat 14 sampai 18. Judul dari perikop itu adalah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ini adalah bagian ketiga dari perikop ini. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya, sebab katanya, "Aku tidak tahan melihat anak itu mati." Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, "Apa yang terjadi kepadamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan tentang bagaimana Abraham melakukan seperti yang diminta oleh Sarah, tepatnya seperti yang Tuhan perintahkan, karena setelah itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk melakukan tepat seperti apa yang Sarah minta, yang mengusir Hagar dan Ismail. Kemudian saudara, setelah Hagar dan Ismail dibekali oleh Abraham, Hagar dan Ismail kemudian mereka pergi mengembara di padang gurun Berseba. Dan ketika persediaan air mereka telah habis, maka Hagar menjadi sangat putus asa. Dia kemudian meletakkan Ismail di semak-semak dan kemudian berdiri jauh-jauh karena ia tidak tega melihat Ismail meninggal. Namun kita melihat bagaimana dalam situasi putus asa seperti itu, Tuhan datang dan memberikan harapan kepada Hagar. Dan Tuhan juga berjanji bahwa ia akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Saudara, ketika Abraham mendengarkan bahwa Sarah meminta dia untuk mengusir Hagar dan Ismail, tentulah dia menjadi sangat jengkel dan marah karena ia adalah ayah daripada Ismail itu sendiri. Namun ketika ia mendengar bahwa Tuhan pun memerintahkan dia melakukan hal yang sama, maka ia segera menaati meskipun ia tidak menginginkan hal itu. Dan kita melihat bagaimana iman Abraham di sini. Mungkin saudara ada yang bertanya, mengapa Abraham atau Tuhan memerintahkan Abraham melakukan hal yang sangat kejam itu? Bukankah dengan cara begitu, Hagar dan Ismail bisa saja meninggal di padang gurun? Saudara, meskipun hal itu berbahaya, namun Tuhan tidak melepaskan mereka begitu saja. Sebaliknya, kita melihat bagaimana Allah merawat mereka sehingga mereka dapat tetap hidup. Selain itu, saudara, salah satu alasan mengapa Allah memerintahkan Abraham mengusir Hagar dan Ismail adalah karena sikap Hagar kepada Sarah yang sebelumnya kalau kita baca dia merendahkan Sarah sebelum Tuhan mengaruniakan Ishak kepada Sarah. Selain itu saudara, kita melihat juga bahwa keberadaan Ismail juga dapat menjadi penghalang bagi Ishak untuk menjadi ahli waris Abraham. Karena itulah Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengusir Hagar. Ahli waris keturunan Ishak inilah yang nantinya saudara kita lihat bahwa dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan dari bangsa inilah akan lahir Mesias yang menebus seluruh dosa umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dari renungan ini kita belajar tentang bagaimana ketaatan Abraham kepada Allah telah menyelamatkan garis keturunannya yang akan melahirkan Mesias. Abraham juga pada awalnya mungkin tidak tahu bagaimana Hagar dan Ismail bisa bertahan hidup di padang gurun yang sangat tandus itu. Namun ia tahu bahwa ketika Allah memerintahkan, maka ia akan bertanggung jawab untuk kehidupan Hagar dan Ismail. Karena itulah Abraham tetap melakukannya, meskipun bukan hal itu yang diinginkannya. Di sini kita melihat bahwa ketaatan kepada firman Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting. Seringkali kita tidak taat karena kita memiliki pemikiran kita sendiri. Kita berpikir bahwa masalah ini mungkin akan terselesaikan dengan cara kita. Tapi seringkali Tuhan membelokkan itu dan membuat cara pandang kita, cara berpikir kita itu tidak mampu memahaminya. Dan pada saat itulah kita hanya berharap dan beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik bagi kita.
Mungkin pada saat kita menghadapi masalah, kita berpikir bahwa kemungkinan-kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Namun dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan akan menjaga kita pada saat kita taat kepada firman Allah. Karena itu saudara, hendaklah kita selalu taat kepada firman Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Saudara, hendaklah kita selalu taat kepada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat malam ini. Dan pagi ini kami boleh bangun, kami percaya itu hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada Engkau Tuhan. Seringkali kami menemukan bahwa dalam kehidupan kami menghadapi berbagai masalah yang tidak dapat kami selesaikan dengan kemampuan berpikir kami, kemampuan analisa kami, bahkan kemampuan finansial kami Tuhan. Tapi kami melihat seringkali Engkau membantu kami dengan cara-Mu yang tak terpikirkan oleh kami sebelumnya, tak terduga oleh kami Tuhan. Dan kami melihat bagaimana Engkau berkarya di balik semuanya itu Tuhan. Tuhan, karena itu ajar kami untuk selalu beriman kepada Engkau. Ajar kami selalu berserah kepada Engkau, meyakini bahwa Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Dan ajar kami untuk selalu taat melakukan firman-Mu Tuhan. Meskipun dalam pemikiran kami seringkali kami berpikir bahwa dengan melakukan firman Tuhan itu akan merugikan kami. Tapi kami percaya melalui firman hari ini bahwa Engkau bekerja di jalan-Mu Tuhan. Ketika kami taat kepada firman-Mu, maka Engkau akan melakukan kehendak-Mu, Engkau akan menjagai kehidupan kami, akan memelihara kehidupan kami sebagaimana Engkau memelihara kehidupan Hagar dan Ismail di padang gurun yang gersang itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan semuanya berdasarkan hikmat daripada Engkau, berdasarkan anugerah daripada Engkau, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.